Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Larasati, mahasiswa Pascasarjana, jurusan Magister Agribisnis Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang mana sumber pembahasan yang akan saya sampaikan ini berasal dari buku pengantar ekonomi makro karya Dr. Suparmono MSI. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Nah, sebelum membahas apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, mari kita lihat dulu apa yang menjadi kebijakan ekonomi makro. Setiap negara menginginkan kondisi perekonomian yang stabil dan mampu tumbuh sehingga tujuan pembangunan yang dilakukannya dapat dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kebijakan ekonomi yang mungkin untuk dilaksanakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, penentuan harga, dan kebijakan luar negeri. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, tergantung kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Kondisi ideal yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan tersebut diantaranya adalah 1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau disebut juga dengan kondisi perekonomian full employment, yang mana kondisi ini merupakan kondisi ideal yang diharapkan suatu pemerintahan karena dapat menekan angka pengangguran serendah mungkin sehingga masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu kapasitas produksi nasional yang tinggi. Kapasitas produksi nasional yang tinggi dapat tercapai apabila seluruh sumber daya yang ada digunakan secara penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 macam sifat kebijakan yang akan digunakan, yaitu yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat atau perekonomiannya sedang lesu dan disertai dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu kebijakan kontraktif. Kebijakan ini kebalikan dari kebijakan ekspansif. Kebijakan ini dikeluarkan ketika perekonomian negara berada pada kondisi yang memanas atau overheating. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi masalah inflasi. Caranya yaitu dengan membuat pemasukan menjadi lebih besar daripada pengeluaran, biasanya dengan menaikkan pajak. Sekarang kita masuk ke pembahasan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini pengertiannya yaitu merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran, sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit negara, di antaranya yaitu yang pertama, pajak, yang kedua, mencetak uang baru, yang ketiga, pinjaman masyarakat dalam negeri, dan yang terakhir yaitu pinjaman masyarakat luar negeri. Selain itu, ada juga kebijakan fiskal yang disengaja atau discretionary, adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi gelombang konjungtur dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja ini dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan atau mengubah pengeluaran pemerintah. Contohnya yaitu alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa COVID-19 kemarin. Salah satu dari instrumen kebijakan fiskal yaitu pajak. Seperti yang kita tahu bahwa pajak yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri.
Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus ekonomi. Sedangkan untuk fungsi pajak terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi budgetary atau penerimaan, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contohnya yaitu untuk pengeluaran rutin untuk pembayaran gaji ASN, sedangkan untuk pengeluaran pembangunan yaitu contohnya dengan pembangunan tol ataupun fasilitas-fasilitas negara yang lainnya. Yang kedua yaitu fungsi regulatori atau mengatur, yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Adapun asas-asas pemungutan pajak yaitu yang pertama, asas domisili. Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atau seluruh penghasilan yang diperolehnya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan, tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak diantaranya yaitu 1. Pemungutan pajak harus adil. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Agar pemungutan pajak ini berjalan dengan baik, maka diterapkan 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian, untuk pajak daerah dan retribusi daerah memiliki beberapa instrumen, diantaranya sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, jenis pajak daerah, tolak ukur penilaian suatu pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan yang terakhir yaitu retribusi daerah. Nah, sekarang kita akan membahas kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter. Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau disebut ITF. Sedangkan pengertian kebijakan moneter sendiri yaitu merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Adapun instrumen kebijakan moneter terdapat 2 yaitu instrumen kuantitatif dan instrumen kualitatif. Instrumen kuantitatif terdiri dari operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib. Sedangkan instrumen kualitatif terdapat 2 yaitu kredit selektif dan bujukan moral. Kemudian ada juga yang disebut dengan kebijakan pengendalian harga.
Kebijakan pengendalian harga ini ditujukan untuk memperkecil fluktuasi harga produk tertentu sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Ada dua bentuk kebijakan pengendalian harga, yaitu kebijakan harga tertinggi atau selling price, dan yang kedua yaitu kebijakan harga terendah atau floor price. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa lagi di pembahasan-pembahasan lain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.